Salam. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita percaya kita ada di sini bukan suatu kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan kita ada di sini. Kita akan memberikan terbaik buat Tuhan Yesus lewat kehidupan kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh datang kepada Engkau Yesus semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membalas kebaikan Engkau Tuhan dengan memberikan terbaik dan pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati setiap kami, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Untuk kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi menyembah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih oleh Tuhan. Tuhan, saat kami menyembah Engkau Tuhan, ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kaulah jawaban di setiap doaku.
saat kami berdoa, di saat kami menyembah, di situ ada kuasa mengalir dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saja untuk semua bangkit berdiri. Kami berdoa, di saat kami menyembah Tuhan, di situ ada kuasa menghadap kehidupan kami Tuhan. Sejauh doa Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kemurahan-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber penghiburan kami. Di saat kami lemah, Engkaulah menguatkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus, buat kekuatan baru. Kau sungguh baik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kami akan percaya, Bapa, ada kuasa dan pujian penyembahan kami, Tuhan. Ada kuasa di setiap doa-doa kami, seruan hati kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, setiap hati kami, Tuhan. Engkau lebih tahu, Tuhan, keadaan kondisi kami, Tuhan. Ini hati kami, Tuhan. Biar kuasa-Mu yang bekerja atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Amin, yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya, Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Engkau yang terbesar, Tuhan. Kami percaya buat kuasa-Mu, Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih. Inilah, Tuhan, pengakuan setiap hati kami, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya, Tuhan. Yes. Yesus, terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulih
kami Tuhan. Kami akan percaya Bapa, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Aku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya, tak pernah terlambat. Sampai janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami datang memuji menyembah Engkau. Kami yakin saat kami datang memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, kebenaran firman Allah dinyatakan, dan kami semua ditaburi dengan berkat-berkat surgawi. Sehingga ada kekuatan baru, semangat baru, bahkan pemulihan dalam kehidupan kami oleh karena Roh Allah bekerja melalui pujian penyembahan kami melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, iman kami di hadapan Allah. Allah yang besar memberkati umat-Mu, Allah yang besar dan ajaib ada di tengah-tengah umat-Mu, dan Tuhan yang besar dan ajaib penuh kuasa berfirman bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan dan sampai akhirnya di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dengan iman kami mengimani urapan Tuhan turun atas hamba-hamba Tuhan yang melayani WL Singer, pemain musik, multimedia, asyar, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah diberkati, diurapi oleh Allah yang Maha Kudus. Dan kami semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami yang pertama. Haleluya. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita masih terbangun berdiri. Yang percaya kita adalah umat pilihan Allah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Allah. Amin. Amin. Jadi umatnya, kita dipilih.
kita berbuah di dalam Tuhan. Katakan sambil, mari kita berbuah di dalam Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kita jarangnya. Setiap kataku
kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa semaku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan untuk semua bangsa dunia, dekat padamu itu rinduku, Yesus. Terima kasih. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
Terima kasih Bapa di sorga, Allah yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan buat kami Tuhan, memuji Tuhan, membuka mulut kami, menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, karena Engkau hadir, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh memberikan pengertian dan memberikan kehidupan yang baru bagi pengenalan kami akan Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim pemuji, tim pemusik. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Shalom. Ya, harus semangat. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kesempatan buat kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Seperti pujian tadi menyatakan kebesaran Tuhan lewat hidup kita. Lewat pujian, lewat kesaksian hidup. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang genap, nanti ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Dengan sangat hormat saya undang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih untuk bangkit berdiri. Ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Tujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita sama-sama, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Kalau kita melihat daripada firman Tuhan, kalau kita gambarkan mungkin satu ilustrasi di dalam keluarga, ya apabila keluarga itu ibaratnya memiliki banyak harta, ya ibaratnya ada 10 anaknya, maka 10-nya ini akan mendapat warisan apabila 10-nya itu masih berada bersama-sama dengan bapaknya. Ya. Apabila itu mereka masih melekat, masih menyatu, masih menganggap bahwa bapaknya itu adalah keluarga yang paling dekat dengan dia, maka semuanya akan mendapatkan warisan. Pasti. Tidak terkecuali laki-laki, tidak terkecuali perempuan. Semuanya akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan milik yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila mereka itu menganggap dan melekat dan mendekat dan menyatu kepada orang tuanya. Di sisi yang lain apabila mereka keluar dan mengambil jalan yang lain dan lepas dari orang tuanya atau memisahkan diri dan tidak menganggap bahwa itu adalah saudaranya, maka otomatis dia tidak menjadi bagian keluarga itu dan dia tidak akan mendapat warisan. Firman Tuhan mengajarkan kita, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Yang pertama Yesus katakan di sini, Yesus adalah pokok anggur. Mengapa dia katakan akulah pokok anggur? Berarti ada sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pokok anggur. Nah, karena pokok anggur atau Yesus Kristus adalah sebagai sumber kehidupan bagi manusia yang percaya atau bagi orang yang percaya. Kalau kita melihat ranting, ranting itu tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Harus ada yang memenuhi kebutuhannya, yaitu sumbernya pokok anggur. Sebagai orang percaya, berarti sumber hidup kita adalah Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Yang mengalirkan atau memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ranting. Kemudian Yesus adalah pemberi hidup bagi ranting. Ranting itu tidak bisa hidup kalau pokoknya itu tidak memberikan hidup baginya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam pokok itu akan disalurkan kepada ranting, maka ranting itu menjadi hidup. Kemudian pokok anggur itu adalah satu-satunya penyelamat bagi ranting. Sebagai umat Tuhan, sebagai yang disebut ranting, orang percaya atau ranting yang dicangkokkan kata Rasul Paulus harus melekat kepada pemberi hidup, harus melekat kepada sumber hidup, harus melekat kepada penyelamat, karena kita tidak bisa selamat apabila lepas daripada ranting. Sama seperti yang saya buat ilustrasi seorang keluarga yang besar itu tadi 10 anaknya. Kalau apabila satu orang keluar dan tidak menganggap bahwa keluarga itu adalah keluarganya, maka dia akan terhilang. Maka dia akan lepas. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus yang adalah sumber hidup, yang adalah pemberi hidup dan penyelamat bagi kita yang percaya kepadanya. Harus kita garis bawahi, bagi yang percaya. Ya. Jadi Yesus adalah pokok anggur. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara itu bagaimana sebagai sumber hidup dan pemberi hidup dan penyelamat. Kemudian bagaimana kita
ranting. Bagaimana statusnya ranting itu kepada pokok anggur? Yang pertama kita lihat ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita tanam satu pohon di sini, ibaratnya pohonnya itu tidak menyalurkan atau tidak mendapat memberikan makanan kepada daun ranting itu, maka dia akan layu. Ya. Mungkin daunnya akan menguning. Tapi bisa juga diterjemahkan di sini bahwa apabila ranting itu menguning, nah, kalau kita lihat pokok anggur itu ya menjalar atau digantungkan, biasanya kenapa ada yang menguning dan kenapa yang harus ada mati begitu? Mungkin dia tertutup oleh daun-daun yang lain sehingga dia tidak mendapatkan sinar matahari yang membuat dia bisa bertumbuh dengan baik. Karena setiap daun itu harus mendapatkan sinar yang bagus supaya dia dapat bertumbuh. Di dalam firman Tuhan ada yang menerjemahkan, kalau sudah kering akan dipangkas, digunting, dan dibuang ke dalam api. Ada juga orang menerjemahkan bahwa Tuhan itu tidak pernah membuang. Tuhan itu tidak pernah melepaskan. Tuhan tidak pernah menutup tangan. Tuhan itu selalu membuat atau memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mau memberikan dirinya melekat kepada pokok anggur itu. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, kalau dia menguning, dia akan diangkat. Akan dipisahkan sedikit dari daun atau ranting yang lain, atau dia digantungkan supaya dia bergerak dengan bebas dan dia mendapatkan sinar atau udara yang bagus. Sehingga dia mendapat kehidupan yang baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita itu harus dikatakan tadi dibersihkan itu, atau diangkat, atau direnggangkan. Supaya pikiran kita, hati kita mengerti akan firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang setiap waktu mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidupnya sama seperti daun yang kuning. Mungkin tertutupi oleh kehidupan-kehidupan atau pikiran-pikiran duniawi yang membuat dirinya tidak bisa bertumbuh, yang membuat dirinya itu terbelakang. Sehingga firman Tuhan itu sepertinya tertutup, tidak bisa masuk ke dalam pikirannya dan tidak berlaku di dalam pikirannya. Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? Pertumbuhannya sangat lambat, bahkan bisa sampai menguning seperti daun itu tadi. Nah, orang percaya dikatakan sini tidak dapat berbuat apa-apa apabila tidak melekat kepada pokok anggur. Kemudian ranting tidak dapat hidup tanpa pokok itu. Kalau tidak ada pokoknya tidak bisa hidup. Nah, kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, kita tidak sampai hari ini di sini. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus sendiri memproklamirkan, memberitahukan, menyatakan bahwa akulah jalan keselamatan dan akulah hidup. Kemudian ranting tidak dapat berbuah dari ranting itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, ranting itu atau daun itu atau dahan itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Dari mana buahnya? Dari sumber hidup, dari pokok anggur itu. Disuplai semuanya. Apabila dahan itu, ranting itu melekat kuat dan menerima asupan, makanan, nutrisi dan lain sebagainya yang harus diterima oleh ranting itu sehingga ia berbuah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, jangan memaksakan diri untuk berbuah dari diri sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu saudara-saudara.
Jangan menganggap bahwa aku sudah berbuah melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tidak ada bisa kita berbuah dengan diri kita sendiri kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Tidak ada. Ciri-ciri orang yang melekat kepada Tuhan, ciri-ciri orang yang melekat kepada pokok anggur yang dapat kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja contohnya? Yang sederhana, rajin beribadah. Beribadah tepat waktu. Rajin memuji Tuhan, rajin bersekutu, rajin membaca firman Tuhan. Itulah yang disebut melekat kepada pokok anggur. Sehingga segenap kehidupannya itu dikuasai oleh kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau setiap saat kita melekat kepada Tuhan, bersekutu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bersaksi akan kemuliaan Tuhan, maka yang keluar dari setiap kehidupan kita itu pasti akan buah yang baik. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak menghakimi siapapun. Itu tidak perlu harus orang lain katakan tentang seseorang yang bisa berbuah atau tidak berbuah, atau dia sudah berbuah atau belum berbuah. Saya pun bisa menilai diri saya. Apakah saya sebenarnya sungguh-sungguh sudah berbuah melalui Yesus Kristus sebagai pokok anggur itu. Kalau saya sudah berbuah lewat pokok anggur itu, apa yang orang lain bisa lihat di dalam buah, di dalam diri saya? Buahnya itu mengasihi, ya buah-buah roh termasuk ya. Ada panjang sabar di dalamnya, ada penguasaan diri, ada kerendahan hati, ada ketaatan. Itu sebabnya karena saya tadi sudah berbuah lewat pokok anggur. Karena pokok anggur itu yang memberi itu yang berbuah. Jadi buah itu yang saya lakukan. Itu yang kelihatan, yang diberikan oleh pokok anggur. Jadi dengan diri saya, apakah saya bisa berbuah? Tidak bisa. Kalau saya katakan saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu, berarti bukan dari pokok anggur dong, ya. Berarti dari diri saya. Yang keluar adalah keangkuhan, yang keluar adalah pikiran saya yang merasa saya mampu tanpa Tuhan. Bisa berbuat ini dan itu tanpa Tuhan. Saya cerdas, saya pintar. Itu yang muncul. Yang akhirnya kesombongan. Nah, itu bukan buah dari pokok anggur yang benar. Buah dari pokok anggur yang benar itu rendah hati, sukacita, bersahabat. Ya. Segala sesuatu yang baik yang kita lakukan yang membangun diri kita dan membangun orang lain. Itulah buah anggur tadi. Karena itu yang dilakukan pokok. Pokok anggur itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia itu untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kecuali melekat, terikat kepada pokok anggur yang benar. Itu statusnya. Kemudian apa tujuan tinggal di dalam pokok? Di sini saya tulis meyakinkan kita, meyakinkan para murid, meyakinkan para imam pada saat itu, bahwa tinggal di dalam pokok anggur yaitu Yesus Kristus merupakan jaminan untuk memperoleh keselamatan, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan bahwa apabila kamu di luar daripada Yesus Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Tidak ada. Kembali kita ke Yohanes pasal yang ketiga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang percaya itu berarti yang melekat. Berarti percaya itu harus kita teliti, harus percayai, harus lakukan. Bukan hanya percaya dalam mulut, tetapi tidak dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan demikian, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu pokok anggur, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini menegaskan tidak ada di dalam siapapun selain daripada di dalam Yesus Kristus. Jadi bagaimana kehidupan kita sekarang? Mari kita sama-sama menilik hati kita. Mari kita sama-sama meneliti diri kita. Apakah saya sesungguhnya sudah melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu jaminan keselamatan itu? Setelah saya menilai diri saya, orang lain juga akan menilai. Apakah yang saya katakan itu benar, saya perbuat seperti itu? Maka orang lain akan melihat, oh di sana ada buah yang manis. Yesus Kristus mencurahkan berkat-Nya lewat orang itu. Oh orang itu baik. Orang itu melakukan sesuatu yang berharga buat saya. Itu terjadi apabila kita melekat kepada Yesus Kristus. Itu tujuannya, ya. Menyatakan bahwa tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Yesus Kristus. Kemudian syarat menghasilkan buah. Tadi sudah saya singgung di atas, melekat kepada ranting. Di sini ranting, kembali saya ingatkan, ranting harus terikat atau melekat pada pokok anggur. Tidak bisa kalau apabila dipatahkan, ya, ada yang menerjemahkan sebenarnya itu tidak dipatahkan. Kalau kita lihat pokok anggur, saya ulang kembali, sama seperti tadi, kadang-kadang kalau dia menjalar di tanah, ya, ada yang tertutup dengan tanah, maka itu harus diangkat. Supaya dia tidak tertutup dan digantungkan dia, ya, supaya pokok anggur itu mendapatkan cahaya atau udara yang bagus sehingga dia bisa bergerak dengan baik, sehingga dia bertumbuh. Nah demikian juga dalam kehidupan kita, ada masalahnya, ada pergumulannya. Itu yang membuat kita seperti katakan tadi, membuat kita kadang-kadang menjadi tawar hati, membuat kita menjadi kecut, membuat kita menjadi lalai akan firman Tuhan, membuat kita akan menjadi ketinggalan, ya, akan nasihat-nasihat firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kesempatan. Kadang-kadang diberikan kepada kita kelonggaran untuk berpikir, diberikan kepada kita firman Tuhan untuk memacu iman kita, yaitu nutrisi tadi dari pokok anggur itu. Supaya kita akan kembali, roh kita akan kembali terangkat kepada Tuhan. Kita akan mengimani kembali apa yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita ingat, kita merenungkan, sehingga bangkit semangatnya, sehingga kembali melekat kepada Yesus Kristus pokok anggur itu, supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Kemudian, mengapa ranting tidak bisa berbuah sendiri? Itu bukan tanggung jawabnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ranting itu tidak bertanggung jawab bahwa dia akan berbuah atau tidak. Ranting itu berbuah apabila disuplai, diberikan oleh pokok anggur. Jadi pokok anggur itu bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan ranting. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus bertanggung jawab semuanya atas kebutuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Kok enggak ada aminnya? Amin. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Sekarang apakah kita percaya atau tidak? Tadi saya katakan harus melakukan banyak hal, memuji, menyembah, baca firman Tuhan, bersekutu. Itu yang kita lakukan. Tuhan Yesus akan memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita. Seperti itulah pokok anggur dan rantingnya. Jadi disuplai semuanya.
Saya tidak bisa berbuat dengan diri saya sendiri karena saya dan manusia lemah. Kedagingan saya kuat. Dosa mengintip. Tetapi apabila saya melekat kepada pokok anggur itu, maka dia akan mensuplai semuanya. Dia akan memberikan apa yang kubutuhkan. Tuhan, pemilik langit dan bumi beserta segala isinya, akan memenuhi segala apa yang saya butuhkan apabila saya dekat kepada Tuhan. Apabila saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup saya. Nah, ada orang yang bertanya begini. Orang lain juga kaya enggak ikut Tuhan. Mereka subur, Pak, makmur, gemuk. Pemazmur juga berkata seperti itu. Tapi itu fana, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup dunia ini adalah sementara. Hidup di dunia adalah sebentar. Kehidupan yang akan lama itu harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya tadi malam, ya, saya melihat Facebook ada satu orang yang komentar karena orang itu sudah meninggal. Dia berkata begini dalam itu, masih saudara tapi ya satu kampung, dia bilang begini. Aduh Bapak, kamu sudah pergi, tidak ada lagi yang menasihati saya. Saya merenung begini, ya orang-orang yang di atas saya ternyata semuanya sudah tidak ada. Saya berpikir seperti ada, bukan sedih tapi seperti mau teringat itu seperti mau menangis tapi enggak menangis. Sedih lah pokoknya. Ternyata dunia ini hanya sementara. Ternyata dunia ini hanya sebentar Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia katakan seperti itu, ternyata semua orang-orang yang ada di atas saya, semuanya itu ternyata sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya berpikir ternyata termasuk saya yang paling atas sekarang di kampung itu. Berapa lama lagi? Semuanya juga akan pergi. Oh iya Tuhan, ternyata dunia ini sementara begitu. Ya, itu membuat saya merenungkan ternyata, saya bersyukur sudah menerima Yesus sebagai Tuhan saya. Itu yang memberikan saya semangat. Saya bersyukur saya melekat dan terkait kepada Yesus Kristus sumber hidup yang memberikan saya keselamatan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kepada mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang saya ingat mereka itu, bahwa mereka juga percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin mereka bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Itu yang memberikan saya semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi sekali lagi, jangan berusaha Bapak Ibu untuk berbuah dari diri kita sendiri. Tetapi melekatlah kepada Tuhan Yesus, pokok anggur itu, maka dia akan mensuplai segala sesuatu yang kita butuhkan, maka buah itu akan terlihat. Apa yang diberikan pokok anggur itu semuanya hal yang baik. Sesuai dengan apa yang pokok anggur itu mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi segala sesuatu yang apa kita perlukan, kita butuhkan itu sumbernya daripada Tuhan. Dengan kata lain, jangan mengandalkan kekuatan sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan melakukan atau mengandalkan pikiran sendiri. Serahkan kekuatanmu, pikiran kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan buat itu menjadi hal yang berharga, yang baik. Maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Apabila kita itu melekat kepada pokok anggur. Kemudian mari kita lihat kualitas buah. Buah itu kan perlu dinikmati ya. Kualitas buah itu berasal dari pokok. Kalau tadi pokok itu memberikan dia berbuah, maka kualitasnya itu juga adalah dari pokok anggur itu. Karena Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar,
maka kualitasnya pasti akan benar, pasti akan baik. Kualitasnya itu apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar, bukan seperti tadi singer MC kita, pemain musik. Melayani Tuhan itu segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Tidak dipandang itu kecil atau besar, di mata Tuhan semuanya adalah sama. Melayani Tuhan dengan senang hati, melayani Tuhan dengan sukacita, melayani Tuhan dengan ketulusan, memberikan hidup kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Itulah kualitasnya. Kualitasnya tidak menimbang-nimbang saya dikasih uang atau tidak, dibayar atau tidak, punya upah atau tidak. Karena pemberi upah itu adalah Tuhan. Pokok anggur itu tadi. Jadi jangan kita terlalu memikirkan apa yang saya harus dapat. Apabila kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan tadi katakan akan mensuplai. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kalau kita melekat kepada Tuhan, otomatis Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau saya melayani, berarti Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Bagaimana caranya Tuhan untuk memberkati saya? Banyak caranya Tuhan. Banyak caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak terpikirkan oleh akal manusia. Tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Bagaimana Tuhan itu mencurahkan berkatnya kepada kita. Yang terpenting bagaimana kita melekat kepada pokok anggur itu. Jadi berkualitas. Saya tidak hitung-hitungan untuk melayani kepada Tuhan. Itu salah satu. Maksudnya kita semua, bukan saya pribadi maksudnya menunjuk kepada saya. Tapi kita tidak pernah hitung-hitungan. Berapa yang harus saya dapat? Apa yang harus saya terima? Tetapi semuanya diberikan kepada Tuhan sebagai mutu atau kualitas, sebagai buah yang berasal dari pokok anggur itu tadi. Mau hujan, mau panas, mau angin, mau apapun, sekali mau datang kepada Tuhan, tidak menjadi halangan. Tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Amin. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan apabila kita melekat kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ada alasannya pokok anggur berbuah. Ada alasannya pokok anggur itu berbuah. Apakah asal berbuah begitu sudah tadi kelihatan? Yang manis, yang baik semuanya, ada alasannya. Alasannya agar pemilik atau pengusaha pokok anggur itu memperoleh buah, yaitu agar namanya dipuji, agar nama pemilik itu dipermuliakan. Mari kita baca ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 15:8. Bisa? Oke. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi buah itu akan mempermuliakan Bapa di sorga sebagai pengusaha pokok anggur itu. Sebaliknya, kalau tidak berbuah, bukan nama Tuhan dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermalukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak hanya semata-mata memberikan contoh kepada dirinya sendiri sebagai pokok anggur, tetapi ada alasan-alasan tertentu, ya, supaya kita sebagai umat Tuhan berusaha untuk melekat. Segala apa yang kita dapat lakukan, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Supaya pokok anggur itu memberikan buah. Sehingga buah itu memuliakan nama Tuhan. Sehingga buah itu menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita dan nama Tuhan
disanjung, ditinggikan oleh banyak orang lewat kehidupan kita. Jadi, agar dapat berbuah, jadikanlah Yesus sebagai sumber hidup. Dan melekatlah atau terkaitlah kepada Yesus melalui doa kita, melalui pujian, melalui persekutuan, melalui apa yang dapat kita lakukan untuk melayani Tuhan sepanjang kita diberikan kesempatan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Biarlah kami senantiasa melekat atau terkait kepada pokok anggur, karena kami tidak bisa hidup tanpa melekat kepada pokok anggur itu. Karena kami percaya pokok anggur yang benar akan mensuplai segala kebutuhan kami, karena pokok anggur bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah yang Kau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sarmin buat firman Tuhan. Mari kita semua melekat pada pokok anggur yang benar, karena dialah yang bisa memberi kita buah-buah yang manis. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan pada hambanya, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami bersujud dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami boleh melekat terus di hadapan Tuhan. Engkau adalah pokok anggur dan kami ranting-ranting. Yang membuat kami dapat melekat adalah kuasa daripada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa melekat dengan Engkau. Oleh sebab itu ya Allah, Roh Kudus pimpin hidup kami. Supaya setiap saat, setiap waktu kami tetap melekat dengan Engkau. Supaya dari kehidupan kami ada buah yang manis keluar. Yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Hingga kehidupan kami menjadi berkat sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan kerinduan Tuhan. Tuhan ajar kami terus berjalan dan berjalan. Tidak melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Ada di depan kami adalah Allah yang hidup, yang akan terus memimpin, menuntun kami, dan kecukupan daripada Tuhan akan terus menjadi bagian kami, karena kami mau dituntun, dipimpin oleh kuasa Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama Tuhan buat kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami jangan sampai kami terlepas daripada Engkau, jangan sampai kami jauh daripada Allah. Kalaupun kami ibaratnya ranting yang menguning oleh karena tidak ada cahaya ilahi, tidak mendapat asupan
daripada surgawi, tolong kami Allah, kami segarkan kami kembali. Roh Kudus Engkau berkarya dengan indah dan luar biasa. Biarlah roh kami disegarkan kembali, hati kami dipulihkan, supaya kami boleh menikmati Allah. Kehidupan ini, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, yang disinari oleh Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kuduskan hati pikiran kami, biar kami tetap melekat dengan Engkau. Ya Allah, pokok anggur yang benar, kiranya kami tetap ada di dekat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah dalam pemilu yang akan datang. Tuhan, hari semakin dekat, kami mohon supaya ada kedamaian, tidak ada huru hara, dan tetap tertib berjalan dengan baik acara pemilu, dan kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia boleh menikmati pesta demokrasi ini dengan tidak ada hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Semua berjalan dengan tertib karena Allah yang kepadanya kami percaya akan menolong dan menuntun acara pemilu atau pemilu yang akan datang. Siapkan Tuhan umat Tuhan, seluruh bangsa negara kami Allah, supaya kami boleh fokus dalam acara ini dan tidak ada satupun Allah yang menimbulkan kerugian bagi negeri ini, kerugian bagi sesama kami, namun semua berjalan dengan tertib, aman dan baik. Inilah doa permohonan kami. Tuhan, buat gereja di tempat ini kami masih merindukan, akan tetap merindukan kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan kami. Biarlah kuasa Tuhan terus nyata, supaya hidup kami Tuhan boleh senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dalam situasi kondisi apapun, karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan undur dari rumah Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bahkan masih ada yang tetap melayani Tuhan di tempat ini. Biarlah roh damai sejahtera daripada Tuhan melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kemanapun umat Tuhan bepergian hari ini, apapun yang dikerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan ada, supaya roh sukacita daripada Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Jikalau ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang letih lesu dikuatkan oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan ada bagi kami. Oleh sebab itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Sukacita daripada Tuhan Yesus hadir dalam hidupmu. Dan Roh Kudus akan memimpin engkau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang terus melekat bergantung penuh kepada pokok anggur yang benar. Yesus Kristus dialah sumber hidup kita. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.